tenangkanlah hatinya. Ingatlah selalu, Allah tahu, Allah lihat, Allah kehendaki. Allah tahu, Allah mengawasi, Allah menghendaki. Udah gitu aja, enak. Saya sering terbang di atas pesawat, maksudnya sering, karena jadwal yang banyak mengharuskan saya untuk kemana-mana naik pesawat terbang. Saya suka lihat orang di pesawat terbang itu di dalam pada tidur, apalagi kalau perjalanan jauh ke luar negeri yang 7 jam, 8 jam gitu, banyak tuh udah siap-siap pakai bantal tidur, baru terbang aja udah tidur gitu. Kenapa orang bisa terbang di atas pesawat? Karena mereka tahu di depan ada pilotnya. Saya bayangin kalau misalnya nih baru awal terbang gitu ya, baru naik nih, kemudian diumumin, mohon maaf, pertanyaan kepada semua penumpang pesawat ini, ada nggak yang bisa nyetir pesawat? Karena ternyata nih pilotnya pingsan. Wah, pasti panik tuh, pasti panik. Yang tidur udah langsung hilang ngantuknya, betul nggak? Maka kenapa orang bisa terbang sambil tidur? Kenapa orang bisa ada di atas pesawat dan tidur? Karena mereka tahu pesawat itu ada supirnya. Mereka tahu pesawat itu ada yang mengendalikannya, ada pilotnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah segitunya aja kamu bisa tidur gitu di dalam pesawat. Alam semesta ini pilotnya Allah. Kehidupanmu ini pengendalinya adalah, maka kenakan sabuk pengamanmu. Mulailah membaca doa, tawakallah kepada Allah. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tenangkan hatimu, kemudian tidurlah. Kayak gitu seharusnya rumusan kita hidup di atas muka bumi ini. Yang penting tuh kenakan sabuk pengaman. Maksudnya apa? Kamu pakailah hal-hal yang memang diperintahkan sama Allah SWT. Disuruh sholat jangan tinggal, disuruh nutup aurat jangan buka, disuruh jauhi zina jangan pacaran, disuruh kita ini untuk menjalankan kehidupan, nyari rezeki yang halal, jangan gampang utang. Halo? Tiap kamu melanggar aturan-aturan Allah sama saja dengan kamu melepaskan sabuk pengaman yang sedang kamu kenakan itu. Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma sabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan ulah perbuatan kalian sendiri. Tiap kali datang yang gak enak dalam kehidupan, sebabnya adalah karena dosa yang kamu sudah kerjakan. Kenakan sabuk pengaman, taatlah kepada aturan-aturan Allah. Dah ribet pakai kerudungan, orang cuman timbangan beli garam doang di warung. Ada tuh orang-orang kalau pakai pergi majelis taklim jilbabnya lipet-lipet, jilbabnya numpuk-numpuk, tapi giliran pergi ke tukang sayur
Ada yang jilbabnya pada ketinggalan dalam rumah, ada yang begitu? Mana orangnya? Naik Gojek pas turun salim. Ketemu bu guru belum tentu salaman, ketemu pak guru salaman. Ada tuh yang modelannya begitu. Katanya sih ibu-ibu di Bogor, nggak tahu yang sebelah mana. Tiap kali kamu melanggar aturan Allah, itu sama saja dengan kamu melepaskan sabuk pengaman. Bisa segala macam hal terjadi, teman-teman. Nggak bisa gitu. Ikutin aturan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan dalam kehidupan kita ini. Jadi jauh lebih tenang. Kita ingat bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan selain Allah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi selain Allah. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencaci, melainkan semuanya sudah kehendak dari Allah. Udah aja tenang tuh kalau kayak gitu. Tenang, akan jadi tenang hatimu setiap kali kamu ingat bahwasanya alam semesta ini ada pengendalinya, namanya itu nomor satu. Terus latihan dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Terus latihan. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang, kamu harus dekat sama yang kepadanya diturunkan ketenangan paling besar. Yang bikin manusia hatinya tenang itu namanya rahmat. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh bikin tenang, teman-teman saudara sekalian. Makanya kalau di majelis ini, kenapa kok bisa tenang di majelis sampai ada yang pada ketiduran? Apalagi kalau duduknya deket kipas angin. Di majelis ini lagi kegerahan aja pada ada yang bisa ketiduran loh. Sementara kalau di arisan pernah nggak kelihatan ada orang arisan ketiduran? Lagi nonton dangdutan pernah kelihatan ada orang ketiduran nggak? Nggak pernah. Tapi kalau di majelis-majelis seperti ini suka ketiduran karena tenang. Kenapa tenang di majelis? Karena dituruni rahmat. Rahmat tuh kalau turun bikin adem. Makanya yang masih kipas-kipasan berarti diturun rahmatnya kurang banyak tuh. Langsung berhenti. Ibu gerah. Sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan, emang Bogor udah bukan kota dingin lagi ya sekarang ya. Emang dunia sekarang udah mulai tambah panas, Bu. Makanya jangan ditambahi panasnya bumi ini dengan panasnya hatimu. Biar adem, biar tenang. Salah satu caranya dapati rahmatnya Allah yang banyak. Gimana cara dapat rahmatnya Allah yang banyak? Yang deket sama penyebab rahmat, namanya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, perwujudan kasih sayang kami di atas muka bumi ini.
Begitu katanya baginda kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad. Maka orang kalau kepengen hatinya diturunin rahmat banyak, mesti deket sama Nabi Muhammad. Kayak orang kalau deket sama Nabi Muhammad, hatinya jadi tenang. Hatinya jadi tenang. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad dan dia beriman, apalagi cinta sama Nabi Muhammad, hatinya tenang.